보여줄게. 뭐 맞아? 뭐야? 아니, 실장이면 말. 줄 거지? 으이그 바보. 돌아가셨어, 강이야. Awal cerita dimulai dengan sekelompok anak kecil yang bermain di tengah hujan badai. Di antara mereka, seorang anak perempuan berusaha melindungi teman-temannya dari seorang anak laki-laki yang nakal. Ketika petir menyambar, anak laki-laki itu terjatuh karena ketakutan dengan sambaran petir terlihat dari sela-sela pohon di belakangnya. Semua anak pun tertawa, termasuk anak perempuan tersebut. Kini, anak perempuan itu telah berusia 20 tahun dan bernama Kang Hee. Kang Hee adalah putri pemilik Motel California, sebuah motel kecil di kampungnya. Karena bangkrut, motel itu akan segera dijual, dan Kang Hee bersiap pindah ke Seoul. Teman masa kecilnya, Yeon-soo, menemaninya di motel yang sudah tidak beroperasi lagi sebelum keberangkatannya. Kang Hee ingin Yeon-soo ikut bersamanya ke Seoul agar mereka tidak terpisah, tetapi Yeon-soo menolak karena harus merawat kakeknya di kampung. Sebenarnya, Kang Hee dan Yeon-soo saling menyukai. Kang Hee sering menyebut Yeon-soo sebagai teddy bear-nya, mengingatkan pada boneka beruang kesukaannya, sekaligus karena tubuh Yeon-soo yang gemuk. Sebelum berpisah, Kang Hee ingin sekali menghabiskan waktu tidur bersama Yeon-soo untuk terakhir kalinya. Awalnya, Yeon-soo menolak karena mereka hanya teman baik, tetapi Kang Hee mengatakan bahwa ia ingin Yeon-soo menjadi yang pertama baginya, seperti dirinya yang ingin menjadi yang pertama bagi Yeon-soo. Kang Hee merasa mereka tidak akan bertemu lagi setelah ini. Mereka pun akhirnya berciuman dan melakukan hal yang diminta oleh Kang Hee. Kang Hee berpesan kepada Yeon-soo untuk tidak menebar pesonanya kepada wanita lain selain dirinya. Kang Hee ingin pergi ke tempat di mana orang-orang tidak lagi menganggapnya berbeda. Karena ibunya adalah keturunan campuran, Kang Hee memiliki rambut berwarna berbeda dan wajah berbintik-bintik, sehingga sering menjadi bahan pembicaraan di kampung. Namun, bagi Yeon-soo, Kang Hee adalah gadis yang cantik dengan keunikan yang memikat. Malam itu, mereka menghabiskan malam terakhir bersama. Keesokan harinya, Yeon-soo mengantar Kang Hee ke stasiun. Sebelum pergi, Kang Hee berpesan agar Yeon-soo menjaga kucingnya, Charlie, dan menjual boneka beruang pemberian ayahnya. Setelah itu, mereka berdua berpisah walaupun sebenarnya Yeon-soo merasa keberatan dengan perpisahan ini. 10 tahun kemudian, Yeon-soo yang dulu gemuk kini menjadi dokter hewan di kampungnya. Ia sering membantu penduduk setempat dan banyak dijodohkan dengan gadis-gadis desa, tetapi Yeon-soo menolaknya karena ia masih setia menunggu Kang Hee. Sementara itu, Kang Hee bekerja sebagai buruh bangunan di konstruksi di Seoul. Karena tubuhnya yang kurus dan penampilannya yang berbeda, ia sering diremehkan dan dilecehkan oleh rekan kerjanya. Namun, Kang Hee adalah wanita mandiri dan kuat yang berani melawan balik, bahkan setelah itu ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Di tempat kerjanya, Kang Hee bertemu dengan seorang wanita bernama Hwang Jong-gu, yang awalnya ia kira adalah karyawan baru. Ternyata, Hwang Jong-gu adalah pengawas baru yang ditugaskan di sana. Melihat kegigihan Kang Hee, Direktur Hwang menawarkan pekerjaan yang lebih sesuai dengan keahlian Kang Hee sebagai desainer. Kang Hee pun menerima tawaran itu dan datang ke kantor Direktur Hwang. Namun, di sana ia justru menghadapi penolakan dari asisten direktur. Rupanya, asisten Direktur Hwang adalah seseorang yang pernah bekerja sama dengan Kang Hee di masa lalu. Tetapi dipecat karena kesalahannya sendiri. Namun, ia justru menyalahkan Kang Hee atas kejadian tersebut. Kang Hee tidak tinggal diam. Dengan percaya diri, ia langsung menerobos masuk ke ruangan Direktur Hwang dan memberikan portofolionya. Direktur Hwang lalu membawanya ke kepala tim di sana untuk mempertimbangkan Kang Hee agar bisa diterima. Namun kepala tim tampaknya tidak setuju, apalagi latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya masih di bawah standar. Akan tetapi Direktur Hwang menjamin akan memberikan sebuah proyek kepada kepala tim dengan syarat ia harus menerima Kang Hee menjadi bawahannya. Akhirnya kepala tim menyetujuinya, tetapi harus menjadi pegawai magang dulu, dan setelah 3 bulan evaluasi, jika pekerjaannya bagus maka Kang Hee baru diterima menjadi karyawan tetap.
Kang Hee sangat berterima kasih kepada Direktur Huang atas pertolongannya padahal mereka baru mengenal satu sama lain. Sebagai karyawan magang, Kang Hee menghadapi banyak tantangan karena ia sering diberi tugas-tugas yang tampak tidak terlalu penting. Meski begitu, berkat dukungan dari Direktur Huang, Kang Hee mulai diterima dengan baik oleh timnya. Bahkan, ia bertemu dengan klien pertamanya, Sokyong, yang langsung terkesan dengan keberanian dan kepribadian Kang Hee. Setelah rapat, Kang Hee pergi membeli kopi pesanan Sokyong. Tanpa disadari, Yeonsu, yang kebetulan sedang berada di Seoul, melihat Kang Hee dari kejauhan. Selama ini, setiap ada waktu libur, Yeonsu selalu datang ke Seoul dengan harapan bisa bertemu dengan cinta pertamanya itu. Melihat Kang Hee untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Yeonsu hanya bisa terdiam dan terpaku, tanpa keberanian untuk menegurnya. Yeonsu tiba-tiba mulai mengejar Kang Hee namun ia tidak menemukan Kang Hee. Sementara itu, Kang Hee mulai kembali bekerja. Klien-kliennya terlihat puas dengan ide-ide cemerlangnya, tetapi tidak semua orang di tim merasakan hal yang sama. Pak Mok, kepala timnya, menolak desain Kang Hee dengan alasan tidak cocok dengan citra perusahaan. Namun, Kang Hee menyadari bahwa bukan desainnya yang bermasalah, melainkan ketidaksukaan pribadi Pak Mok terhadap dirinya. Padahal, desain tersebut sudah disetujui oleh klien dan mendapat pujian dari Direktur Huang. Tidak ingin bekerja di bawah pimpinan yang tidak menyukainya, Kang Hee memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut dan sempat bersitegang Pak Mok yang merendahkan dirinya. Dengan keberanian Kang Hee, ia malah menuduh Pak Mok yang seharusnya dipecat. Saat perjalanan pulang, salju pertama musim itu turun. Kang Hee teringat masa kecilnya bersama Yeonsu. Ketika mereka berdua percaya bahwa memakan salju yang turun pertama kali akan membuat mereka tetap bersama cinta pertama mereka. Di kampung halaman, kabar duka datang. Kakek Yeonsu, yang sudah lama sakit, meninggal dunia. Penduduk desa bertanya-tanya apakah Kang Hee akan datang ke pemakaman, mengingat ayahnya, Chung Pil, yang mengurus acara tersebut. Tidak lama kemudian, kehebohan terjadi saat Kang Hee benar-benar datang. Bagi penduduk desa, Kang Hee adalah gadis kecil pembuat onar dengan gen ibunya yang dianggap aneh. Mereka merasa kampung menjadi lebih tenang sejak kepergiannya. Ketika Kang Hee muncul, tatapan penduduk seolah-olah menghakiminya sebagai seorang penyihir, hanya karena penampilannya yang berbeda dari mereka. Tiba-tiba, Yeonsu memeluk Kang Hee dengan erat. Kang Hee terkejut karena Yeonsu yang sekarang bukan lagi anak laki-laki bertubuh besar seperti dulu dan ia sempat tidak mengenalinya.